Halo. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama Rizky Novali di siaran menuju Qatar 2022. Oke, untuk narasumber siaran malam ini ada Manda, pengamat sepak bola Italia, ada Pempem, pengamat sepak bola Spanyol, dan ada Samin, pengamat sepak bola Indonesia. Oke. Oke, untuk malam ini ya kita khususkan untuk membahas satu laga pamungkas di Piala Dunia Qatar 2022 antara Argentina melawan Prancis yang bisa dikatakan sebagai final terbaik yang pernah saya tonton. Oke, gimana pendapatnya? Setuju, setuju, setuju? Sepakat. Ya, Mantap, dengan skor mantap. 3 sama, kejar-kejaran sangat luar biasa, tapi tidak ada drama berlebih ya, tidak ada drama kartu merah kan, nggak ada. Oke, nggak ada ya. Oke, kita mulai dulu untuk pendapat dari masing-masing pundit ini. Kita mulai dari Manda dulu kali ya. Coba cek sound, asik. Oke. Gimana pertandingannya buat final Piala Dunia untuk edisi kali ini, Man? Pertandingan final yang 60 menit pertama terasa mudah untuk Argentina. Sebelum akhirnya Scaloni mengganti Di Maria dan lebih defensif dan hampir saja menjadi keputusan yang mungkin bakal disesali selama hidupnya. Kayak karena ini ya, Di Maria keluar langsung Prancis bisa menguasai lini tengah ya. Iya, dan daya gedornya berkurang drastis. Menit 60 dia ditarik, ganti switch ke agak defensif, malah dimanfaatkan Deschamps untuk memasukkan semua strikernya dari Thuram, Kolo Muani. Dan ada satu nama nih yang menarik sebenarnya menurutku ya. Siapa tuh? Kingsley Coman. Begitu Coman masuk ini lebih tajam banget nih Prancis. Lebih hidup lah ya daripada malah Griezmann yang ngacak-ngacak. Susah, nggak tahu kenapa deh. Dari sudut pandangku sih begitu Coman masuk enak aja bawaannya main. Ini ya, Griezmann kayak kesulitan menembus narrow-nya Argentina nih yang kemarin dibahas sama Pempem nih buat lini tengahnya Argentina. Cukup luar biasa ya, itu kombinasinya. Solid si apa namanya, dari bertiga itu si Paul, Alistair sama Enzo itu bener-bener kombinasi spellnya dapet banget ya kalau udah di ini ya, udah bersama itu. Bahkan 60 menit awal tuh buntu banget, seolah-olah lini tengah Prancis tuh kalah segala-galanya gitu loh. Udah perang terus, counter ke blok, nggak sampai sepertiga akhir. Ya karena peran si 3 orang ini berhasil menjaga kedalaman, berhasil ngalirin arus bola yang ke depan yang sangat lancar gitu kan. Oke, bahkan itu sih menurut gue. Iya, bahkan di 60 menit pertama Prancis sama sekali nggak dapetin shot on target, bahkan shot attempt aja nggak dapet itu. Karena saking susahnya buat menembus lini pertahanan. Jadi praktis Emi Martinez di 60 menit pertama ya bisa dikatakan nganggur, dia cuma nonton. Gabut dia. Oke. Itu ya pendapat awal dari Manda. Kita coba dengarkan dulu pendapat dari Mas Pempem. Selayaknya pendukung Argentina, gimana nih yang sedang berbahagia, Mas Pempem, di pertandingan kemarin? Sebenarnya pertandingan kemarin tuh kalau iya mungkin banyak yang bilang salah satu pertandingan final terbaik yang pernah ada gitu. Tapi kalau misal lu itu salah satu pendukung dari tim yang ada di final, itu capek banget, capek mental banget. Asli beneran. Dan pasti lu nggak bakal mau sih kalau setiap pertandingan tim yang lu dukung tuh pasti kayak gitu, karena lelah banget. Lu kayak
lu dikasih harapan terus lu dijatuhin lagi di sana lagi. Tapi ya justru itu yang bikin banyak orang ngeklaim bahwa ini final terbaik gitu. Sebenarnya kalau gua lihat sih ada sekitar 3 momen penting, 3 sampai 4 momen penting lah yang kenapa final ini salah satu final terbaik. Pertama itu Di Maria. Kenapa gue bilang Di Maria? Karena Di Maria itu begitu line up keluar, gue kira Argentina tuh bakalan main 4-4-3. Di Maria di kanan. Karena kita tahu kan Di Maria itu kan kidal ya. Otomatis kan dia inverted winger, artinya kaki terkuatnya kiri, dia main di posisi kanan. Tapi ternyata enggak, justru sama Scaloni dia dikasih ke kanan. Karena apa? Karena dia tahu karena dia tahu di sisi kanan Prancis itu Koundé bukan tipe back yang punya kecepatan, pertama. Kedua, yang di depan Koundé yang harus bisa nge-backup yaitu Ousmane Dembele, dia nggak punya kemampuan defensif yang bagus. Makanya ketika ada beberapa kali itu di 20 menit pertama situasinya tuh Di Maria sama Koundé, dan akhirnya Koundé nggak bisa ngadepin Di Maria karena ya Koundé nggak kalah pace, terus juga kalah skill juga gitu. Kan tuh 2 orang ini apa namanya, 2 orang lawan 1 aja Di Maria masih bisa ngacak-ngacak lah. Iya gitu karena ini pinternya Scaloni gitu. Cuman ya patut disayangkan lagi kayak tadi Manda bilang, kenapa Di Maria menit 60 ditarik gitu. Nah itu permasalahan lain lah. Terus yang kedua yang lo harus cermati adalah ini Deschamps nih pinter banget. Kenapa pinter banget? Karena dia udah ketinggalan 2 gol di 30 menit pertama. Dia nggak panik. Sebenarnya kalau menurut gua pergantian Giroud sama Griezmann Giroud sama Dembele ke di menit 40. Di menit 40 itu menurut gua brilian banget dan sangat-sangat penuh perhitungan. Kenapa gua bilang penuh perhitungan? Karena dia tahu 3 gelandang Argentina itu sangat-sangat disiplin buat bertahan. Dia nggak bisa bangun serangan lewat dari tengah. Makanya dia masukin pemain-pemain cepet kayak Kolo Muani, kayak Marcus Thuram. Nah itu dia punya pemain cepat, otomatis Mbappe digeser di tengah. Mbappe jadi punya ruang lebih buat explore, dan akhirnya dimulai dari babak kedua itu kan dia udah mulai momentum. Nah terus disambut lagi sama ini nih blundernya Scaloni yang tadi Manda bilang tuh narik Di Maria. Sebenarnya Di Maria kalau menurut gua kenapa ditarik sebenarnya bukan sepenuhnya kemauan Scaloni sih. Kalau menurut gua karena Scaloni paham kalau Di Maria emang sebelum di pertandingan ini kan nggak pernah main full ya. Di Juve juga gue lihat juga dia kan. Jarang. Mungkin karena faktor umur ya. Iya mungkin feeling gue sih, gue curiganya karena faktor stamina gitu. Karena gue sempat lihat dia main di Juve juga nggak jarang banget dia main full. Iya. Full time dia. Nah akhirnya karena Scaloni nggak punya tipe sayap yang modelnya kayak Di Maria gitu kan. Akhirnya dia masukin Acuna yang notabene dia back sayap. Seenggaknya dia bisa overlap lah gitu. Tapi masalahnya justru lu mau mau mempertahankan kedudukan tapi lu ngasih momentum ke lawan gitu. Makanya di 25 menit terakhir itu sebenarnya blunder banget Scaloni sih, dan yang gua sayangkan Rodrigo De Paul main bagus, cuman kayak staminanya udah habis banget, kayak telat banget masukin Lautaro Martinez sama si Leandro Paredes gitu. Kalau menurut gua mungkin kalau emang lebih cepat pasti bakalan lebih disiplin seenggaknya gitu, ada tenaga baru. Dan yang terakhir mungkin poin yang bakal gue bahas ya Mbappe sih. Kayak Mbappe tuh luar biasa banget kalau menurut gue di usia yang 23 tahun itu. Dia di match ini tuh kalau gue rasa dia kayak
Iya, dia tuh udah bisa ngebuktiin bahwa dia tuh bisa jadi pengubah jalannya pertandingan. Cuman yang perlu lo ingat, ini olahraga yang punya ruang dan tempat yang besar gitu. Kecuali lu olahraganya volley atau nggak basket, ketika lu ngegendong satu tim dan jumlah anggota tim yang lain itu masih sedikit, lu bisa efeknya masih gede. Tapi karena ini sepak bola gitu, 10 pemain yang lain tetap lu, meskipun lu jago banget tapi ya tetap aja lu harus tetap butuh orang lain gitu. Dan gue juga kasihan juga Mbappe nggak dapat support itu karena ya emang karena emang dari awal emang Prancis sudah timpang sih menurut gue. Ya, dari sebelum berangkat udah banyak pemain senior yang ya bisa dikatakanlah sebagai tumpuan pada cedera. Ditambah kemarin sebelum match final kan ada isu virus flu unta ya yang apa ya, banyak orang atau media katakan konspirasinya FIFA buat melancarkan Argentina juara. Tapi orang-orang pada demen amat ya konspirasi ya. Iya, tapi di hari H semua pemain yang diduga kena virus flu unta ya main semua ternyata, dan performanya pun yang gue lihat sih kemarin ya fokus ke Dayot Upamecano itu, termasuknya kalau misal dia emang beneran kena virus, termasuknya dia salah satu pemain yang kayaknya nggak terdampak sama virusnya karena penampilannya pun cukup luar biasa. Kalau dia nggak terlalu luar biasa ya bisa dibilang habis itu Prancis kemarin, bisa lebih dari 3 gol bahkan harusnya. Iya sih. Terus yang awalnya ketika si siapa Deschamps masukin 2 pemain muda ini, gue sempet mikir, anjir ketinggalan 2-0 pemain muda yang masuk, bukannya lebih butuh ini ya yang senior ya, yang berpengalaman, senior, mental gitu loh. Mental. Ketinggalan 2 yang mentalnya lebih tenang kan harusnya mungkin pemain tua ya. Gue sempet nih Prancis Deschamps nggak niat menang apa gimana nih, ternyata gue salah. Ternyata memang anjir nih, apa yang dia lakukan lawan Maroko ya ini dilakukan kembali, masukin si 2 ini buat ngedobrak gitu, dan ternyata ini it works gitu loh. Iya. Berhasil. Oke. Nah, ya kita dengerin dulu coba pendapatnya dari Mas Diki Samin ini. Gimana? Ya, soal match kemarin. Namanya final kemarin juga ini kan saya berbicaranya di sini kan nggak apa ya, nggak dalam tataran kayak Mas Manda, kayak Mas Syafi yang benar-benar in-depth lah. Tapi ya paling nggak ada perspektif lain lah dalam sepak bola itu. Nah, Piala Dunia 2022 ini kan emang gua megangnya Belanda sih dari dulu. Dan ketika kemarin Belanda kalahin Argentina, rasa dendam itu masih ada gitu loh. Ya udahlah, biar Prancis yang dulu jajah Belanda yang kalahin Argentina. Akhirnya final tetap dukungnya Prancis. Ya, tapi respect sih buat Argentina, juga mainnya bagus. Bahkan Prancis juga sama. Ya, walaupun awal-awalnya keteter lah, babak pertama kan ngerasa kayak Prancis ini apa nggak pernah latihan apa gimana. Bener kan kalau ngelihat babak pertama itu, terus akhirnya Deschamps ngeluarin si siapa Giroud itu, ya mulai sedikit berubah lah, hingga akhirnya pada babak kedua itu si siapa Di Maria itu diganti, tambah berubah lagi itu. Terus Dikduksernya sama extra time itu juga hampir sama sih, Dikdukser hingga akhirnya penalti. Nah, emang sih seperti siapa sih Emi Martinez ini juga apa ya, kiper yang anjing banget lah kalau kata gue sih, karena apa ya, dia bisa baca beberapa pergerakan dari si penendang penalti. Nah, ini hampir sama kayak
Belanda sih. Belanda pas ketemu Argentina kan juga sama, itu udah struggle-nya bagaimana dia sampai menit ke 100 itu kan akhirnya ngegolin, tambah extra time, akhirnya kalahnya juga di penalti. Nah, ini Argentina ini luar biasanya itu sih. Dia punya apa ya, sniper di tendangan penaltinya sih. Nah itu aja sih, rame sih. Oke. Ini ngomongin Belanda Argentina, ini Argentina hampir kecolongan nggak belajar dari pengalaman waktu lawan Belanda nih sebenarnya. Iya makanya. Hampir saja terulang. Oke. Balik. Di match kemarin soal pergantian pemain itu pengaruhnya seberapa besar sih, Pem? Yang bagian di menit 40 Giroud itu sampai marah-marah karena ditarik keluar di babak pertama. Iya, kalau menurut gua sangat-sangat berimbas banget ya, karena permainan Prancis kemungkinan membaik, dalam artian Prancis sadar dia nggak bisa build up dengan dengan menggunakan passing pendek. Kita tahu kan Giroud pasti bisa jadi pemantul gitu kan, cuman dia nggak bisa karena lini tengah Argentina tadi yang gue bilang itu sangat-sangat kompak gitu, terus juga sangat-sangat kerapatannya itu benar-benar dijaga sama dia, makanya dia masukin pemain cepat supaya transisi menyerang dari bertahan ke menyerang tuh cepet gitu. Jadi kayak apalagi back tengah Argentina itu kan ya Otamendi meskipun main bagus gitu, cuman kan kita tahu stamina-nya kan nggak bagus, makanya penalti pertama itu kan pure salah Mendy, itu intercept kemudian di sprint, akhirnya mau nggak mau foul gitu kan. Karena itu yang diharapkan sebenarnya, itu yang diharapkan sama Deschamps ketika dia masukin Kolomuani sama di Thuram, karena dua pemain ini praktis masih muda, dia masih punya pace dan postur tubuhnya juga cenderung tinggi gitu, makanya dia main ini tuh, dan akhirnya kan kebukti gitu. Meskipun dua pemain ini nggak mencetak gol, seenggak-enggaknya si Kolomuani itu Kolomuani apa Thuram ya yang asis gol Mbappe itu? Lupa gue yang asis, bentar. Asis. Kalau nggak salah Thuram deh. Iya, Thuram. Dia kan dari tengah kan posisinya, dari tengah. Seenggaknya presensi kedua pemain ini tuh bisa merepotkan, dan yang paling penting pasti memberikan keleluasaan buat Mbappe buat explore. Praktis dengan adanya dua penyerang itu yang baru dimasukin tadi, sebenarnya peran Mbappe itu kan udah free roll. Ketimbang Mbappe masih ada Giroud di lapangan, itu kalau menurut gua agak terisolasi gitu. Jadi dengan adanya dua pemain ini bisa nge-break posisi Mbappe juga, dan fakta menariknya Marcos Thuram ini jadi orang tua dan anak pertama yang tampil di final Piala Dunia. Lilian Thuram Piala Dunia dan Lamont, Marcos Thuram di 2022. Belum ada juga deh bapak dan anak gitu yang bisa main di sama-sama tampil di final Piala Dunia ya. Ya kayak Maldini juga enggak deh. Maldini boro-boro. Maldini 3 generasi nggak ada yang masuk. 3 generasi aja buat menembus tim AC Milannya sendiri ini nggak ada yang masuk, atau tapi pindah ke tim lain pun nggak gacor lah istilahnya. Maldini 2006 masih main nggak? Masih masuk timnas nggak? Enggak ya? Enggak. Tapi kan Maldini main di 94 final. Iya, main di 94 kan. Tapi si bapaknya sih siapa? Cesare Maldini ya? Cesare main di Cesare main di 82 enggak? Kayaknya udah enggak jadi pemain juga deh. Enggak, dia udah enggak dia.
82 itu eranya Paulo Rossi sama backnya itu si itu Totonero. apa? Kasus Totonero. Yang ayam-ayamin Maradona ya, si siapa namanya tuh? Yang dia bilang kalau sepak bola bukan balerina tuh siapa ya? Aduh, lupa gua. Namanya. Pokoknya Pemain itu dah, Itali. deket. Iya, pemain Itali yang ayam-ayamin Maradona tuh siapa ya? Bergomi. Oh, Bergomi kalau Bergomi. nggak salah. Iya. Oh, BP Bergomi. Bergomi. Oke, dari Luman ada analisis menarik di pertandingan kemarin? Sebenarnya kemarin tuh banyak game changer sih, momen-momen penting yang kayak terakhiran tuh kalau Muani, kalau Martinez nggak lebar kakinya itu udah bisa menang di menit 100 berapa tuh? 116 ya, peluang terakhir tuh. 120 bahkan kayaknya. Iya, 120 injury time ya. 116 ke atas. 116 ke atas Setelah itu tapi belum ini kok. time kayaknya. Itu kalau dia lebih tenang dikit, misalnya ngechip bola atau apa, bisa lain ya. Bisa lain. Dan ini yang lucu lagi tuh ini si Lautaro. Dia berapa peluang itu loh. Harus dia bisa masuk menjadi pemain yang pembeda. Udah dapat peluang bagus, masih ada aja kena blok si Dayot Upamecano. Ada yang tendangannya nggak tahu ngarahnya kemana. Yang sundulannya pun ada kan, yang sundulan dia benar-benar bebas sundulan sendiri. Malah kiri gawang kan. Bener sih. Tapi sumpah Higuain 2.0 ya. Bener kan. Sebagai fans yang mengikuti ini tuh capek dan gue sebagai yang pegang Itali lah ya, walaupun Itali nggak lolos, ngikutin 2 pertandingan itu capek dan kesel gitu. Bahkan menit 60 tuh gue udah menang dari Argentina, udahlah tidur lah, gue mau balik kan, itu nobar kan gue di kantor kan, balik lah udah pasti Argentina nih. Begitu gol si penalti itu dapat momentum, udah berubah 90 derajat sampai ngantuk gue hilang anjir. Jual beli serangan itu mateng, dapat banget dari kedua kiper juga, save-nya ini Loris sama Martinez emang kredit lah buat bawa 2 penjaga gawang ini sampai dia dapat ini ya Golden Glove ya. Iya, Martinez. Iya. Jadi kalau bukan kipernya, bukan Loris sama Martinez, hujan gol sih. Dia nggak tahu kesetanan siapa nih. Kalau kata akun-akun bola tuh, Martinez itu karena lama berguru di Arsenal ya. Lama berguru di Arsenal. Lama berguru di Arsenal jadi jago gitu main di finalnya. Luar biasa. Oke, yang uniknya ini loh tim juara bertahan terakhir itu belum ada yang mampu memenangkan back to back ya. Final edisi selanjutnya. Iya. Dan Prancis menyamai Argentina 90. Kemudian Brazil 98 gagal. Iya. Ya kan? Ini Prancis 2018 ke 2022 gagal lagi. Gagal. Emang kutukan ini deh back to back deh. Ya, tapi nanti kan ada saatnya kutukan ini terpecahkan juga, kayak di Liga Champion yang nggak bisa back to back ya akhirnya jebol sampai 3 kali kan. Iya, sampai hat-trick malah sampai hat-trick gitu kan. Ya mungkin nanti di Piala Dunia bisa jadi kayak gitu juga, walaupun mungkin agak sedikit kerasa lebih sulit karena bentar, ada motor lewat. Kerasa lebih sulit karena kan ini eventnya 4 tahunan dan komposisi skuadnya juga otomatis pasti bisa berbeda ketimbang yang event kayak Liga Champions kan yang setiap tahun, setiap musim ada dan komposisi pemain kan bisa sama. Kalau 4 tahun kan ya paling hanya 1-2 orang sih, kecuali yang bener-bener hampir 50% lebih ya ada beberapa tim aja, dan itu pasti nggak bisa nyampe ke final ya. Contohnya Kroasia lah. Kroasia nggak terlalu banyak juga sih Kroasia, tapi banyak peninggalan di 2018. Perancis ya yang walaupun peninggalan 2018 masih banyak tetap gagal berarti kan, karena belum bisa melanjutkan. Apalagi yang
Skuadnya mungkin skuad juaranya itu umurnya udah prime semua atau umurnya udah senior semua, ya susah untuk back to back dengan skuad yang baru. Pem, kalau dari lu ada fakta atau analisis menarik lainnya buat match ini? Match ini tuh jadi sepanjang final Piala Dunia berarti dia pertandingan ketiga yang harus diselesaikan oleh adu penalti. Yang pertama kan fans Italia pasti ingat banget dong 94. 94 tuh yang Roberto Baggio langsung abis itu langsung kalau nggak salah pensiun ya dari timnas ya. Malu deh. Iya kayaknya. Itu waktu masih main di Juve ya, Man? 94 dari Fiorentina ke Juve. Iya. Kan ada tuh dia dibahas di filmnya dia apa? Divine Ponytail kan itu. Iya, dibahas tuh. Terus yang partai kedua kan 2006 tuh Italia Prancis ya. Protagonisnya Materazzi, dan sekarang yang 2022 gitu. Cuma yang unik, kalau gue pribadi sih justru pertandingan final tuh bakal terasa seru kalau lu abisin di 90 menit. Karena ketika lu udah ke adu penalti gitu, yang berjuang tuh bebannya tuh di satu orang, di kiper ya. Kalau misalkan lu main 90 menit gitu ya, lu bebannya di semua pemain yang ada di lapangan. Kalau menurut gue, makanya gue sebenarnya sedih juga, senang juga pas Argentina juara itu. Sedih karena dengan cara penalti pasti bakal ada aja haters yang bilang kayak menang penalti doang, menang hoki. Pasti bakal ada yang kayak gitu. Iya, betul. Haters gonna hate. Terus tapi senang juga karena akhirnya Messi complete the football gitu, kayak sepak bola amat gitu. Kayak misalkan Messi mau pensiun sekarang pun sebenarnya nggak masalah juga gitu, karena dia udah dapat semuanya ya. Salah satu alasan kenapa Messi pengen banget dapat gelar internasional sama Argentina karena sebelum dapat gelar internasional itu Messi di bawah bayang-bayang Maradona, karena dia dari kecil tumbuh gede di Barcelona, dapat segalanya di Barcelona, jadi besar di Barcelona. Begitu datang ke Argentina, yang didapat waktu itu tiga kali final kalah Copa America sama Piala Dunia kan. Pasti fans kayak misalkan sehebat-hebatnya Messi, ketika dia pakai jersey timnas Argentina ya nggak bakal bisa nyamain level Diego Maradona gitu. Makanya setelah dapat ini semua, Copa America, terus finalisima kemarin kan, terus sama ini Piala Dunia, justru ini sebenarnya kalau misalkan kita ngomongin GOAT, kayaknya itu balik lagi ke perspektif ya. Kayak misalkan sepak bola itu kan terlalu luas ya. Itu kan setiap orang pasti punya versi pemain terbaiknya masing-masing ya. Cuman kalau mengikuti standar umum kebanyakan ya, kita bisa melabeli pemain GOAT tuh karena campuran trofi individu dan trofi kolektif. Ya trofi individu ya bisa dibilang Ballon d'Or lah segala macam gitu. Dan Messi pemain yang paling mendekati level itu gitu. Tapi kalau balik lagi, tanpa mengurangi respect pemain-pemain hebat dari masa ke masa, Stefano, Maradona, Pele, Cruyff, itu semuanya pasti terbaik di masanya gitu. Cuman yang gue senang, kenapa gue senang banget Messi ini, ya itu Messi akhirnya dapat pengakuan dari Argentina gitu, bahwa dia sebenarnya ya dia jago bukan untuk Barcelona doang, dia juga bisa bawa Argentina. Dan yang menarik, dia melakukan itu di umur 35 tahun, anjir, bukan di usia prime-nya. Apa ya kalau gimana, Man? Uniknya lagi nih, kekalahan Prancis adu penalti ini mirip-mirip 2006.
penentunya back Gonzalo Montiel. Terakhir dia kalah juga Grosso kan, eksekutor kan. Iya, terakhir Grosso ya. Terakhir Grosso dibunuh sama Grosso dia kan. Ini 2022 mau back lagi Gonzalo Montiel. Yang apa ya? Keren sih maksudnya. Itu kalau misalkan yang ngambil Lautaro terus ke tepi, anjir gue nggak bakal nonton Inter seumur hidup. Auto Bennett. Oke, ya mungkin salah satu faktor yang menarik di edisi kali ini akhirnya Messi berhasil jadi juara, ya itu karena ada apa ya, teman yang selama ini selalu menjadi kuburan atau selama ini menjadi faktor pembeda atau faktor kegagalan Argentina itu udah nggak ada nih, atau bisa dikatakan ada tapi bisa ditutupi sama yang lain. Ya untuk edisi kali ini kan kita tahu sendiri performa Lautaro Martinez itu sungguh-sungguh dicap apa ya, luar biasa sampah. Termasuk di final kali ini aja dia dapat beberapa peluang emas yang bisa dikonversi jadi gol tapi nggak jadi gol. Itu kan yang di edisi-edisi sebelumnya yang akhirnya membuat Argentina gagal jadi juara. Gitu mungkin salah satu apa ya, faktor menariknya. Dan dari sisi Prancis sendiri, kalau dari pola permainan kemarin selain 2 pergantian di babak pertama, Giroud dan Dembele itu dimasukkannya Coman, tadi yang sempat udah disinggung sama Manda, Coman sama Camavinga. Jadi kekuatan di bagian kiri itu nggak dieksplor lebih lagi sama Argentina. Camavinga beberapa kali bisa mengintercept pergerakannya Messi itu. Itu gimana analisisnya? Iya itu gue setuju banget tuh sama apa yang tadi lo bilang Camavinga. Tuh menurut gue kan gue sempat singgung kemarin di podcast kemarin kan, yang episode kemarin gue pernah singgung kalau sebenarnya sisi terlemah Prancis ya di sisi Theo Hernandez. Betul. Karena dia punya kemampuan penyerangnya itu overload gitu, nggak diimbangi dengan kemampuan defensif dan apa namanya, dan terbukti di partai final gitu. Semenjak Camavinga diplot jadi fullback dadakan itu, dia praktis selain tenaganya masih baru, praktis dia karena memang posisi naturalnya itu gelandang bertahan, udah pasti dia punya kemampuan intercept yang lebih baik dari seorang fullback gitu. Dan terbukti di pertandingan itu dia bisa mematikan Messi kan, dalam beberapa menit. Tapi menurut gua selain 2 pemain yang Kolomuani sama Thuram itu apa pergantian apa pemain yang bagus tuh yaitu Camavinga sama Coman sih. Emang bener tadi yang disinggung Manda itu, semenjak Kingsley Coman masuk jadi serangan Perancis justru lebih fluid, lebih cair gitu. Jadi nggak terbaku Mbappe, nggak terbaku si Rabiot, jadi lebih tidak mudah ditebak. Iya, dan lebih merata aja sih, lebih hidup semuanya gitu kan. Dan tapi sayang banget dia gagal konversi penalti ya, salah satu penyebab yang keroknya gagal Prancis ya. Itu kan dia yang pertama gagal. Tapi from ini 0 to 0 berarti. Ya, tapi kreditnya juga kan di gol keduanya Mbappe itu yang shooting first time itu kan diawali dari interceptnya dia Coman, benar. Coman yang langsung bangun serangan, umpan ke tengah ke Thuram itu tadi, dan Thuram langsung meneruskannya ke Mbappe, dan Mbappe itu langsung shooting first time ya, luar biasa. Iya. Yang membuat kedudukan 2-2. Ya luar biasa lah, tadi kalau disinggung kata Pempem, kalau fansnya yang nonton adrenalinnya bisa dikatakan luar biasa. Dan itu pun ya dirasakan oleh gue sendiri, sampai gue bikin story tuh di WA. Ini nonton bola doang, tapi adrenalin itu udah kayak
mungkin kayak naik apa kalau wahana di Dufan tuh kayak naik histeria atau kayak naik roller coaster. Naik turunnya luar biasa sekali kemarin. Dari skor 2-0 jadi 2-2, kemudian Argentina ngegolin lagi 3-2 dan disamain lagi jadi 3-3. Tapi ya ujung-ujungnya Argentina yang menang ya, Pem. 2 kali perayaannya 2 kali ditunda, di 90 menit ditunda, kemudian di 120 juga ditunda. Sampai harus penalti. Min, kalau dari lu ada ini gak Min? Ada analisis menarik atau fakta menarik di laga final kemarin? Ya, itu sih yang menarik emang si Martinez. Siapa? Emi Martinez. Nah, kiper ini kan emang dia refleks alami sih. Dan si Mbappe kemarin gue lihat juga dia nggak merhatiin kanan atau kiri karena apa ya, kiper itu secara kiper si penendang itu kan secara alamiah dia kan matanya itu ke arah kemana bola yang akan ditembak itu, ke kiri atau ke kanan, itu refleks alami sih. Yang kedua itu emang dari ancang-ancang. Nah, kemarin si Emi Martinez ini dia juga berhasil bisa melihat apa ya, melihat arah pergerakan itu loh. Prancis berapa kali ini tendangannya kebaca semua ya. Oh, makanya si siapa? Lupa. Ya kan baca. Siapa? Si penendang Prancis, ada Coman, ada Chouameni. Yang gagal yang Coman gagal memang kan kebaca. Coman sama Chouameni juga kebaca, cuma dia out ya tendangannya. Kebaca semua sih. Itu emang refleks alami sih dari kiper. Dia mesti akan melihat ke mana arah bola itu akan ditendang. Itu yang pertama sih. Karena ya mau gimana pun kiper nggak bisa disalahkan ketika penalti itu masuk. Kiper hanya berusaha. Oke. Yang penting penendangnya yang jago ya, berarti. Iya, dia membacanya ya dari arah matanya itu ke arah mana. Terus karena penalti kan juga ini kan juga dengan waktu sih sebenarnya, main timing. Lebih tepat mana bola atau atau tendangannya atau si refleks kipernya itu. Makanya si Mbappe kan kemarin juga sempat kebaca kan 2 kali penalti itu. Cuma tembus lebih tepat tendangannya ternyata. Iya. Nah, yang menarik itu sih Martinez ini. Oke. Terus katanya ini naik sih. Katanya lu punya apa? Analisis menarik yang berbeda yang mau diceritakan nih, gimana nih? Nah, ini temanku ini, dia pakai analisisnya itu analisis weton, karena kalau head to head kan emang udah gimana? Udah pakai weton. Udah mainstream lah. Nah, ini berapa, bentar gua share screen aja ya. Boleh kalau mau di share screen boleh. Oke. Solution hari sialnya. Iya, hari sialnya. Nah, ini kombinasi hari naas Prancis versus Argentina ini pasti. Di lu kelihatan nggak, Man? Kelihatan nggak? Kelihatan. Baca nggak? Kan kok. Nah, main Senin pagi 19 Desember 2022. Di RDCam Selasa lagi 15 Oktober 1968. Dia sampai nyari tanggalnya loh, tanggal lahir terus KHN tuh siapa KHN? KHN itu kombinasi hari naas. Oh gitu. Kemudian Gloris Jumat Pahing 26 Desember 1986. KN-nya Selasa Pahing, Jumat Legi, Selasa Legi, Jumat Pahing. Bentar. Ini anak sejarah ini. Anak sejarah. Coba di cerit, berarti ini di laga final ini Yoris sama Desam tuh sial atau gimana? Sial. Ya gak Loris sih. Loris sama Desam ini itu sih termasuknya.
Nah ini Lionel Scaloni Selasa Legi 16 Mei 1978, Lionel Messi Rabu Pahing 24 Juli 1987. KN Selasa Pahing Rabu Legi Selasa Legi Rabu Pahing. Berdasarkan metode KHN Man blowing bener man. Berdasarkan metode KHN weton pelatih kapten baik Prancis dan Argentina berada posisi aman. Oh, tolong hitungin weton Indonesia dong AFF. Oke. Kemudian trade selanjutnya bek kiri timnas Prancis Theo Hernandez yang lahir pada Senin Wage 6 Oktober 1997 akan bermain pada hari tersialnya alias ngepasi wetonnya sendiri. Heu. Oh, bener Theo Hernandez. Iya, Theo Hernandez. Pun Argentina, bek kiri Argentina, Marcos Acuña akan bermain pada hari tersialnya juga sebab dia berweton Senin Wage 28 Oktober 2022. Jadi kalau dia menggantikan posisi Tagliafico sebagai striker, sebagai striker, sisi kiri Amerika tampaknya bisa jadi Argentina, Prancis. Oh, jadi kalau lu nih, kayaknya kalau ini follow temen lu, makanya akunnya langsung di bench. Langsung di bench. Ya karena dia tahu kalau lewat hari tersial. Iya makanya. Kalau ini gimana si Enzo Fernandez sampai dia bisa dapat gelar Young Best Player of the Tournament itu gimana? Ada nggak? Ada lagi nggak? Bentar, ini ini timnas Prancis. Turam, Rabu Pon, Koman, Kamis Wage, Colomani, Sabtu Wage, Dembele, Kamis Kliwon. Nah ini bisa bahasa sendiri. Giroud, Selasa Kliwon, Griezmann, Kamis Pon. Nah, ini kan dari lahir pemainnya. Iya. Parah loh. Ini metode data analis menggunakan weton nih. Weton ini lain dari lain. Nah, dari ini di atas. Si pemilik apa? Teori Moneyball siapa tuh? Yang dari Inggris. Soccernomic. Minder dia kayak ketemu orang ini nih. Makanya. Nah, ini dari data sini rekanan Prancis, Ousmane Dembele akan berlaga melawan Maroko pada wetonnya, yakni Kamis Kliwon 15 Mei 1997. Dia diprediksi akan gemar tertegun saat pertandingan. Baik Iyalah maupun Dembele yang saling berhadapan sama-sama kena sial. Makanya langsung diganti kemarin. Bagaimana? Ya. Untuk menyiasati hari sial saat melawan Maroko, Dembele perlu membancai dirinya dengan sesaji nasi liwet, lauknya ayam dan ikan air. Sayur bermacam-macam sambal gepeng agar menemu kala jaya buminya. Dembele mesti sering berada di tenggara menghadap barat laut. Sekalipun Prancis menang, Dembele tetap gemar kebingungan sepanjang laga. Ya iyalah, lawang mempat fotonya dia Kamis Kliwon. Ini kayaknya temenmu perlu direkrut Brentford deh. Kayaknya perlu. Yang jago statistik buat ngambil pemain murah terus diorbitin berdasarkan X goal-nya. Ini berarti pas fotonya nggak usah dipasang. Benar. Billy Bean minder asli. Billy Bean yang punya Moneyball ini. Benar. Berarti ini itu host harus undang dia nih. Ntar iya, lain kali perlu ini. Iya, gue tarik gue pengen. Dan beberapa pertandingan memang dia itu sih benar. Udah cari deh. Lah ini kalau buat main FM bagus nih Man, kayak Man. Anjir, FM gue udah musim 2026 nih, FM 222. FM 2. Main FM. Main apa tuh yang kalau masang-masang pemain tuh dapat poin tuh? FPL. Iya itu yang kayak gitu tuh. Bisa nih jadiin. Ini ya, gue ikut FPL kantor nih, dapat ininya lumayan hadiahnya. Iya jadi kayak apa kalau misalnya ini hari tersialnya berarti nggak usah dipasang, ganti yang iya yang lagi bagus siapa gitu. Ini berapa pertandingan dia bikin trade ini? Dia tuh emang kejawen terus suka weton-wetonan atau emang ya, cuma nyari emang cuma kayak niat nyari weton aja? Apa gimana? Dia emang niat sih, maksudnya pengen nyoba hal-hal yang baru itu loh. Kalau prediksi terus analisis berdasarkan head to head kan udah terbilang mainstream lah, udah sering. Nah ini dia nyoba iseng-iseng aja ternyata. Terus ya emang itu kejadian.
Terus dia cara baca fotonya tuh beneran maksudnya ahli atau emang dia belajar dulu atau gimana? Makanya Ya kan kemari makanya dia emang belajar sih. Maksudnya apa ya, kayak jadi narasumber gitu, Pem. iya. Lu penasaran kan gimana cara dia ngitung, ya lu undang lah ke sini. Ya udah bisa langsung aja. Ini. Terus yang mau sponsorin siapa anjir? Nggak usah sponsoran besok, biar Gimana, nanti Min? ntar gue bilangin deh. Oke. Ya, berarti nanti Gampang. Kan bisa satu kontrakan. satu kontrakan. Iya. Besok bisa diagendain pukul berapa deh? Ya, nanti coba kita bikin jadwal lagi. Kalau misalnya mau ada lanjutannya, berarti beda cerita lagi ya. Nggak usah Iya, nggak usah bahas yang Piala Dunia, bahas yang lain-lain aja. Ya Soal Piala weton Dunia ini. juga bisa sih. Bahas Ini kan bahasnya kan final. ini harusnya. Bahas weton AFF. Harus ya. Enggak, ini kan masih bahasanya kan masih final kan. Nah, ini besok secara menyeluruh lah. Oke. Gimana dia emang orang-orang riset sih dia. Risetnya spesialis weton. Wah, masuk jurnal Sinta 2 kan? Spesialis weton. Menarik kan? Jarang-jarang loh. Orang-orang kan biasanya analisis berdasarkan head to head. Terus ya kayak starting 11-nya dia berdasarkan weton coba. Oh gitu. Oke. Menarik sih. Pem, lu mau ntar gue bilangin deh. Mau nanya, Pem, soal weton, Pem. Gua mau ngelamar orang sih ini. Enggak, gue cuma penasaran aja, maksudnya seberapa akurat gitu datanya, gimana caranya gitu kan lu pasti pengen tahu kan. Iya sih. Kayak itu aja sih, kayak ya bener kata tadi dibilang kayak kebanyakan kita kan kalau menganalisis sesuatu kan pasti berdasarkan by data yang udah terjadi di lapangan. Ketika ada orang yang menganalisis sesuatu dengan menggunakan metode yang lain dari yang lain, pasti kan lu pasti tertarik. Dan sebenarnya bonus aja kalau kita menganalisis sesuatu dan hasilnya bener. Sebenarnya itu kalau menurut gue bonus sih, karena karena balik lagi prediksi kan pasti 50-50, kadang kadang bisa benar, kadang bisa salah. Tapi menurut gue ini menarik banget karena lu bakalan tahu sepak bola ternyata selain apa yang kita tahu gitu dengan ngar-bingarnya, ya dikaitin sama bisnis, dikaitin sama politik, dan dikaitin sama ekonomi, ternyata ada kaitannya juga gitu dengan hal yang supranatural gitu. Ada ya kayak pasti kita tahu lah kalau misalkan di Piala Afrika masih ada negara-negara tertentu yang pakai voodoo atau pakai dukun gitu, dan ternyata memang ada keterkaitan gitu dengan hal-hal mistis sama sepak bola gitu, dan itu nggak bakal bisa kita cegah gitu. Makanya ini pembahasan menarik sih. Oke. Semalam ini kita kan baca story kan, lihat story kan rame. Ada nonton final kan. Dia cuma bikin story gini aja. Saranku sih nggak usah masang keduanya. Berdasarkan wetonnya ini udah 11-12 udah maksudnya kan sama punya hari tersialnya si siapa? Prancis dia punya si Theo Hernandez, sedangkan Argentina kan Aguina itu. Terus dia bikin satu itu, mending uangnya buat beli minuman jahat lebih berfaedah. Terus berikutnya ngikutin, Aguina nggak main, Argentina nggak jadi sengkarut kan, WK.
Nah ini kan kelihatan sepanjang pertandingan, terus gol kedua Argentina kan juga dari sisinya si Theo juga kan, Theo Hernandez itu. Ternyata ya ada benernya juga ya, nggak apa ya, nggak secara, kalau kita membahasnya secara ilmiah kadang nggak masuk akal, cuma ada benernya juga. Terus setelah itu dia bikin status Acuña masuk jadi kocar kacir kan, cuma gitu aja. Oke, itu salah satu point of view yang menarik ya dari analisis laga final tadi malam antara Argentina versus Prancis. Nah, kalau dari tradisi final Piala Dunia nih yang masih dilanjutkan sampai edisi kali ini, yang udah sempet gua bikinin story juga kemarin, pemain Inter masih berada di final Piala Dunia, tapi untuk kali ini berhasil memenangkannya. Kemudian apa lagi ya tradisinya ya, Pem atau Man yang punya data soal tradisi nih, selain pemain Inter, fakta-fakta menariknya? Ya, rekor masih terbanyak pemain Juve lah ya, 27 pemain yang berhasil menjuarai Piala Dunia. Nambah dua ya. Kata teman gue si Koh Thomas, apa namanya tuh, editornya Liputan 6 dia. Semalam langsung nurunin berita dia kan. Jadi kalau si Prancis juara, itu rekornya Juve itu terpatahkan sama pemain Munchen yang ada 4 tuh, siapa? Pavard, Coman, Pamecano, Theo. Pamecano itu siapa ya? Theo, Lucas Hernandez. Theo yang DC Milan ya. Itu kalau Prancis yang juara. Oh iya, Theo. Si siapa namanya? Head to head-nya tuh apa? Bayern Munchen jadi berapa? Munchen yang bakal Bayern Munchen jadi 28 ditambah Juve nambah 1 doang berarti ya. 4. Juve nambah 1 doang. Jadi dari 26 jadi 27. Itu fun fact aja sih dari temen gue yang editor Liputan 6. Kalau yang ini kan Argentina yang juara, tapi kok tetap 27 juga? Argentina kan pemainnya 2 yang Juve. Enggak, 25 dia, jadi 25. Oh, kalau yang Prancis juara 25. Enggak, gini. Gimana? Dia kan yang di kalau si Prancis yang juara, ini Munchen naik peringkat pemain yang berhasil banyak juara dunianya. Nah, kalau yang Juve juara itu kalau Argentina yang akhirnya jadi juara, Juve masih tetap di depan penyumbang pemain terbanyak dalam edisi final Piala Dunia. Oke, tadi pagi baca listnya sih, di mana ya, lupa gue. Kalau 2018 kan Juve ada siapa? Juve 2018 Prancis. Matuidi kan? Oh iya, Matuidi, Blaise Matuidi. Terus di edisi sebelumnya itu 2006 tuh banyak. Dari Buffon, Cannavaro, Piero, Camoranesi, Zambrotta. Del Piero. Ya, jadi sebelumnya tuh 25. Ada listnya nih, gue bacain ya. Dari coba. 2022 nambahnya dari 25 nambah 2 nih, Di Maria sama Paredes jadi 27. 2018 ada Matuidi. 2014 nggak ada ya, Jerman. 2010 nggak ada juga. 2006 Zambrotta, Camoranesi, Del Piero, Cannavaro, Buffon. Terus 98 Zidane, Deschamps. 94 itu Paolo Rossi, Marco Tardelli, Gaetano Sierra, Claudio Gentil, Dino Zoff, Antonio Cabrini. Buset, diurut dia sampai edisi. Itu 82 itu. Iya, 82 tadi lu bilang 94 kan yang juara Brasil. Oh ya, sorry. 82 eranya Paolo Rossi itu. Banyak banget itu 82 tuh. Berarti ibaratnya penyumbang terbesarnya karena Italia sendiri ya yang juara ya. Iya. Oke, kalau Bayern Munchen bisa dikatakan nggak cuma Jerman berarti kan? Iya. Komplit maksudnya di Prancis banyak,
di eranya 2014 Jerman sendiri, 2000 berapa? 98 di Prancis kan dulu era 98 juga ada Lizarazu kan, Lizarazu main di Munchen juga kan? Vicente Lizarazu Iya, bek kirinya tuh si 69. Nomor unik. Itu sih mungkin yang fakta yang gue baca. Anjir, ya juga ya. Dari lu terlepas dari gue. Karena dia kebetulan aja Juventini kan. Jadi apa yang dia tulis tuh berbau disangkut pautin sama si Juve ya. Juve. Iya. Oke. Pem, dari lu ada fun fact lagi nggak, Pem? Biasanya lu kan banyak nih. Iya, berarti dari Piala Dunia 82 praktis di final seenggaknya ada pemain Inter sama Bayern Munchen. Sampai sekarang dari 82 sampai ke 2022 berarti udah 40 tahun, berarti itu udah ada 8 Piala Dunia di final yang ada perwakilan itu Inter Milan sama tradisi itu masih ada gitu, dan apa pemain Inter ternyata di edisi 2022 justru meskipun tidak membawa hoki, seenggaknya dia tidak memberikan tuah seperti di edisi sebelumnya. Dia Lautaro seenggaknya nggak melanjutkan tren negatif dari siapa? Palacio. Snyder, Palacio, dan ini siapa? Perisic. Jadi ini apa namanya? Siklus baru. Zanetti. Zanetti, tapi Zanetti nggak masuk nggak masuk final kan? Belum pernah masuk final kan? Belum pernah masuk final dia. Berarti kayak legend Argentina itu belum pernah masuk final ya, selain eranya kan terakhir kali masuk final kan eranya Maradona kan, berarti 86 ya. 86. Berarti dari kayak striker legendaris Batistuta, terus Claudio Lopez, terus siapa lagi? Yang era Crespo. Ya Crespo. Tevez, Tevez ya, Riquelme juga nggak bisa ini. Bahkan idolanya Messi sendiri, Pablo Aimar juga ini ya. Pablo Aimar itu ya belum pernah juga. Seangkatannya Crespo ya berarti ya, Pablo Aimar. Iya. Kan? Dan sekarang ada di jajaran pelatihnya Scaloni ya. Betul sekali. Sama si asisten. Satu lagi tuh Ayala kalau nggak salah. Ayala sama Walter Samuel ya. Oke, mantap. Pemain Inter edisi ini membawa hoki. Kemarin padahal udah dibilang ini ya apa sama gua tuh, Lautaro bakalan jadi penerus tradisi pemain Inter kalah di final. Tapi ya sayangnya ya memang Argentina tampil lebih konsisten, maksudnya lebih padu. Ke-11 pemainnya punya peran masing-masing yang bisa dikatakan apa ya, bahu-membahu lah buat menjadikan Messi ini the real god. Kalau Prancis itu memang kelihatan banget Mbappe-nya itu seperti berjuang sendiri. Walaupun walaupun ya kesemuanya pasti punya usaha, cuma kelihatan Mbappe itu yang sangat-sangat luar biasa kerja kerasnya, padahal hitungannya masih muda kan. Dan kita sebutnya bos kecil nih, sebutan dari Acin kemarin. Bos kecil. Kira-kira kalau diprediksi mendatang nih setelah Piala Dunia Qatar ini, Mbappe itu bakalan pindah dari PSG nggak sih? Madrid ya paling. Tapi ini gue jadi keinget ngomongin Mbappe. Dia kan katanya klausul perpanjangan kontraknya kemarin itu kan punya suara dalam menentukan pemain yang akan dibeli PSG gitu, atau yang misalnya yang janganlah sama ini saya nggak cocok. Ini gimana nih ntar Pem, ruang ganti PSG nih Pem? Iya, makanya kemarin juga kan saring tos-tosan terus di revenge kan, apa lo gue juga bisa gitu kan, sampai 3 kali kan
Lah ini nyatu nggak nih kira-kira? Penasaran Iya, juga gue nih. Makanya abis Piala Dunia itu justru yang gua takutkan justru locker room PSG pasti bakalan Panas ya. ya pasti panas karena kayak lu perhatiin semenjak Messi juara kemarin itu postingan di Instagram PSG sama Instagramnya Barca itu lebih banyak ngeposting Messi tuh Barca. Jadi kayak dari situ aja lu udah kelihatan kecenderungan gitu. Apalagi sebenarnya kalau menurut gua justru Mbappe itu sudah mewarisi sifat-sifat Ronaldo. Kalau menurut gua ya kayak karena lu tahu sendiri Ronaldo tuh orangnya megalomaniak banget men. Kayak semesta itu pusatnya di dia gitu. Semua itu bergantungnya sama dia. Dan Mbappe tuh udah punya warisan itu karena Mbappe sudah parameternya dia udah dapet Piala Dunia di usia 18 tahun ya kalau nggak salah ya. Nah itu yang menjadikan dia itu kayak megalomaniak banget gitu, kayak apalagi PSG mati-matian gitu nggak mempertahanin dia. Ya sebenarnya aset terbesar bukan PSG lagi, aset terbesar Prancis itu kan Mbappe sebenarnya. Mbappe, iya. Jadi makanya itu gue yakin banget kemarin tuh kan Presiden Prancis tuh Emmanuel Macron kan datang kan, itu gue yakin banget sih kayak udah nggak apa-apa, lu tetap aset terbesar Prancis kok gitu, pasti dia bakal ngomong kayak gitu. Dan pemuda 23 tahun gitu diomongin kayak gitu, pasti dia bakalan jumawa banget gitu. Makanya gue udah pasti bisa bilang gitu, ketika nanti balik lagi ke PSG pasti ada kecanggungan pasti ada lagi gitu. Dan berpotensi buat adanya konflik internal gitu, kayak Belanda kemarin. Sebenarnya Belanda kemarin tuh fun fact aja sebenarnya, De Bruyne sama Courtois itu sebenarnya dari 2000 berapa ya, dari 2020 sebenarnya udah nggak ngomong sama sekali gitu. Ngakur. Iya, dari kalau setiap ada training camp ini Belgia, mereka tuh nggak pernah ngomong. Terus juga si Hazard ini juga udah banyak konflik internal gitu. Dan kalau gue lihat dengan sikapnya Mbappe yang kurang dewasa gitu kan, kurang legowo ini, itu bisa jadi adanya konflik internal sih kalau menurut gue. Ya kalau kayak ini, kayak Kanjungwan sama Perugia. Nah itu bisa jadi. Tapi kalau menurut gua, kalau dari konteksnya tadi, pertanyaan tadi, sebenarnya sederhana aja sih kayaknya. Kalau Mbappe tetap di PSG kayaknya dia bakalan nggak apa ya, iya dia cuma label salah satu pemain terbaik doang gitu, dia nggak bisa nge-step buat jadi mungkin the next GOAT gitu, dia nggak bakal bisa karena kita tahu apa stereotip Liga Prancis itu kan pamornya masih masih di bawah, dan kualitas tim-tim lain sama PSG ini kan jomplang banget dari finansial maupun dari squad pemain ya. Ya kalau emang Mbappe ini kan masih muda gitu, masih bisa ikut 2 Piala Dunia lagi lah gitu. Ya emang kalau misalkan lo sayang karir lo kasih pembuktian ke inilah tim-tim yang lebih besar gitu. Kayak apa yang dilakuin Ronaldo gitu. Kayak kalau udah dapet semuanya di tim lama, ya lu mau cari apa lagi? Ya dia ini ya challenge limitnya nambah lagi ya. Dia di PSG begitu ketemu lawan yang mungkin jomplang banget kan, akan lebih kompetitif, akan lebih dia hebat buat dia main di liga kompetitif ya, mungkin La Liga atau IPL sekali ya. Serie A mungkin. Serie A ya, walaupun Serie A ini ya, Serie A tuh menurutku sih nggak cocok buat Mbappe, karena Mbappe itu tipe lari cepat ya. Iya, Serie A mana ada sprint, lu saling nunggu, Catenaccio, Grendel ya, serangan balik tahu-tahu gol. Serie A tuh nggak cocok dengan environmentnya buat Mbappe gitu. Mbappe itu spesialis liga yang gerujukan golnya banyak lah kalau main di paling nggak IPL itu kan. Paling
paling Ip- cocok sih IPL sebenarnya. Iya, Dia paling mungkin cocok IPL. Main di harus itu MU. mungkin. buat ini. Paling City sih yang tertarik. Tapi banget kan nggak paling mungkin, City City. kan udah punya Haaland. Iya sih. Ya Lu mesti ke MU. Ya Mbappe ke karena PSG Gimana? juga superior banget kan di Liga Prancis. Emang benar sih harus ke Gimana, liga Pep? yang lebih kompetitif. siapa? Mbappe ke MU. Lu lihat dah, Anthony cuma muter-muter skill kayak gitu doang dikeplak Ten Hag. Lu mau Kamu mau beli apa, Mas? kayak sebenarnya Ten Hag kan terkenalnya karena permainan kolektif. Malah dimasukin Mbappe aja. Enggak, maksudnya kalau biar istilahnya duel sengitnya makin nambah kan, nanti MU City terus Mbappe versus Haaland gitu loh. Itu yang bisa jadi istilahnya pendongkrak adrenalin, pendongkrak kompetitif juga, Yang menarik. yang bikin menarik. Kalau misalnya Mbappe-nya pindahnya ke Chelsea atau pindahnya ke Arsenal apalagi kan ketemunya sama kan aneh. Dan kalau ke Liverpool juga aneh sih kayaknya. Aduh, janganlah ke Liverpool Mbappe. Cuman kalau ngomongin tadi lu singgung Mbappe sama Haaland, menurut gua kalau dari sekarang kayak perbandingannya nggak sesuai ya. Kalau misalkan lu membandingkan antara Messi dan Ronaldo, kedua-duanya itu punya kans raih trofi internasional atau enggak domestik itu gede gitu. Tapi kalau ketika lu membandingkan Mbappe dan Haaland, ya lu nggak sesuai aja gitu. Mungkin nanti Haaland bakalan suatu saat bakal mainnya bakal lebih bagus dari Mbappe. Tapi kan lu kalau misalkan ngukur si pemain itu jadi pemain terbaik kan parameternya pasti trofi kan. Dan pasti Haaland bukan tidak mungkin sih, tapi susah banget karena kan dia ada di negara yang bukan superior ya, negara juara yang bagus ya. Bahkan buat lolos ke Piala Dunia aja susah ya. Iya, makanya dari sekarang gue sih kalau ada yang ngomong kayak Mbappe dan Haaland jadi next Messi dan Ronaldo, menurut gue udah nggak apple to apple sih dari sekarang. Kans Mbappe untuk meraih trofi internasional sama domestik tuh gede, dan Haaland tuh enggak gitu. Enggak sama aja ini bandingin Joshua sama Marco van Basten. Iya gitu. Mungkin Joshua ngelewatin 5 pemain dari gawang ke gawang mungkin bisa kali berkali-kali. Tapi kan bukan itu parameter pemain terbaik. Pasti kan fansnya WA pasti nih gue pernah dapet Ballon d'Or nih, gue bisa ngelewatin 5 pemain nih dari gawang ke gawang. Tapi Van Basten kan bisa ini, ya lu bisa kayak gitu. Ballon d'Or kan cuma 1 orang, tapi lu nggak bisa dapet. Itu kayak nggak adil aja sih menurut gue. Kalau untuk di level klub oke, tapi ya. Nah kalau di level klub sih sebenarnya oke aja, tapi kan lu tahu sendiri gitu kan, ketika udah nggak ada gorengan di level klub pasti kan naik lagi tuh naik lagi tuh kayak di timnas bisa kontribusi enggak gitu kayak nah itu udah nggak adil sih kalau menurut gue dari itu. Kalau untuk ukuran yang apple to apple, kira-kira saingannya Mbappe ini siapa nih di masa depan nih? Ya 2-3 tahun lagi lah. Nah itu yang gue juga ini setelah eranya perdebatan panjang Messi Ronaldo siapa yang terbaik selesai, itu nextnya itu Mbappe lawannya siapa gitu, yang sama-sama dalam artian di klub dia prestasi mungkin bisa banyak, trofi individual juga banyak, tapi di timnas juga bisa diadu gitu kan. Sebenarnya gue waktu kemarin itu yang hampir mendekati levelnya Messi dan Ronaldo sebenarnya gue dan Hazard. Neymar sih. Iya maksudnya Hazard dan Neymar gitu. Cuman Neymar makin kesini sebenarnya siklus pemain Brazil tuh ketika lo udah di atas 30, kalau tipe permainan lo itu menyerang gitu, lebih ke menyerang, pasti masa pasti lebih pendek. Rata-rata tipe permainan
tipe pemain Brazil tuh kayak gitu. Brazil sering Beda sama- foya-foya sih ya. Ya itu Abing ya. faktor lainnya. Main Tapi malam. Kalau yang gua harapkan bisa step up buat ngegantiin Messi dan Ronaldo, buat ibaratnya nih lakonnya nih temenin Mbappe tuh menurut gua Hazard sih. Cuman kayak Hazard nih sayang banget di 2 musim terakhir semenjak pindah ke Real Madrid tuh kayak downgrade-nya habis-habisan sih. Padahal gua ini banget memprediksi kayaknya nih kalau udah eranya Messi sama Ronaldo selesai, kayaknya kita bakal lihat Mbappe dan Hazard, Mbappe dan Neymar. Tapi kalau di gimana? gimana? Sorry gue potong. Tapi kan Hazard juga usianya sekarang udah 31, Pem. Maksudnya jauh gitu loh. Udah ya ibaratnya udah penurunan karir juga. Kalau yang untuk pemain muda yang seumuran Mbappe atau ya lebih muda dikit atau lebih tua 1-2 tahun kayak selisih umurnya Ronaldo Messi, ada nggak kira-kira pemain yang bisa ngimbangin? Kalau Hazard sih Untuk hari ini ya kalau Hazard gua anggap sih emang udah habis dia. Dari segi usia juga udah ya 31 udah tua. Ada nggak? Mbappe doang sih mungkin. Kayaknya kalau buat sekarang kayaknya Mbappe doang, karena lu perhatiin deh pola pikir kita kalau menilai pemain itu terbaik pasti parameternya gol, dan lu perhatiin pemenang Ballon d'Or tuh jarang banget pemain yang dari tipe back itu, karena kebanyakan penikmat sepak bola pasti ketika dia buat buat menentukan siapa pemain terbaik, ibaratnya buat idol sepak bola tuh pasti parameternya gol dan menyerang, dan ini timpang banget sih menurut gua, kayak nggak ngasih panggung buat pemain yang bertahan, padahal bertahan itu susah gitu. Makanya yang lagi-lagi diorbitin tuh pasti Mbappe, Haaland gitu kan. Padahal sepak bola kan bukan nyerang doang ya. Apalagi fans Italia pasti setuju banget sama argumen gua gitu. Cuman kenapa itu yang selalu dianggung-agungkan bola menyerang, padahal lu maksudnya lu mau menyerang segimanapun ketika defense lu hancur-hancuran lu tetap itu kebobolan. Iya. Lo kebobolan 3 gol tapi lo cetak 4 gol, you still win the game. Itu kata coach sih. Pemain terakhir yang bukan striker yang menang Ballon d'Or kan Cannavaro ya. Iya, Cannavaro 2006 itu. Saingannya temennya sendiri, Buffon, abis mau nyamain Lev Yashin nggak jadi itu. Padahal secara stat lebih, gue sih walaupun dua-duanya sama-sama Itali, sama-sama Juve ya, harusnya menurut gue sih Buffon sih waktu itu dapet ya. Dua apa 3 nominasinya? Tetap 3 apa? Satu lagi siapa? 3. Satunya nggak tahu siapa, lupa gue. Pokoknya yang paling menonjol kan 2 itu kan, yang dilihat dari memang ya gimana enggak ya sejadi top scorer apapun ketika lu dalam semua gelaran Piala Dunia dari partai awal sampai penutup cuma kebobolan 2 gol dan satunya bunuh diri itu ya peran pemain defensif lah ya, mesti dalam arti kiper dan back kan solid dia kan. Lo siapa sih striker lu siapa coba sini yang paling keren? Gue 2 gol nih kebobolan selama turnamen sampai gue jadi juara gitu lah. Dan itu 1 gol Buffon itu bunuh dirinya Jakarta. Tapi ya kan kenapa Cannavaro yang akhirnya dapat. Kalau mau fair-fairan dia, kalau gue disuruh milih ya sama-sama Juve-nya, sama-sama Italinya, waktu itu gue ini sih lebih condong ke Buffon. Dan udah jarang banget terakhir Lev Yashin kan ya yang nerima ini. Menarik. Ditunggu. Oke. Min, masih ada nggak Min dulu? Oh, masih. Lagi nonton ini, ngelihat versinya Argentina naik apa enggak ini harganya? Oh. Iseng-iseng aja sih. Aku kemarin sempet nanti out of topic nih. Ini ada lagi nih nggak nih pembahasannya nih?
Sebelum ditutup dulu biar nanti bisa ini malah Bentar. ngaco. Ini mau tanya si PMM deh. Gimana? Ini kan ternyata sama aja pas final kemarin sih tragedi berapa. Bentar gua share screen dulu lah. Ini bintang tamu kali ini hobi share screen ya. Kan namanya tim ribu-ribu ini. Nah, Apa nih, gimana apa ini, nih? Pem? Pemain cadangan Argentina masuk ke lapangan beberapa saat sebelum gol Messi. Berdasarkan law of the game, wasit bisa menganulir gol tersebut jika mereka jeli dan akan sangat menyakitkan jika itu terjadi. Kemudian sementara itu pemain France 6 orang masuk lapangan ternyata sama aja. Anjir. Sebenarnya ini apa? Gue mau cerita dikit tuh. Sebenarnya Ya. apa namanya? Pemilihan wasit sekarang itu si siapa? Roman, namanya susah, Roman siapa ya? Kroasia. Marciniak. Ya. Oh, Nah, itu Wisla kenapa dia Krakau gue tau ya kalau Polandia tuh. Lanjut. kenapa dia dipilih? Karena dia itu rata-rata ball playing of time. Jadi bola itu apa namanya? Ada di lapangan gitu, maksudnya ngalir gitu. Itu ratanya paling tinggi di antara wasit-wasit Piala Dunia lain gitu. Dan itu penting banget. Dan apa? Terus juga tadi tuh yang ball playing of time. Jadi dia tuh apa namanya, keputusannya tuh kalau misalkan lu pelanggaran terus lu diving, dan dia itu nggak mau memperpanjang gitu. Artinya berarti waktu efektif di pertandingan 90 menit itu lebih gede. Itu satu. Yang kedua itu dia itu ada namanya pelanggaran dogso. Dogso itu kayak misalkan lu diving terus lu press stop gitu, misalkan kalau ada penalti. Nah itu tuh dia tuh tegas gitu, makanya dia dipilih jadi wasit Piala Dunia itu. Nah kalau mau nyambungin sama apa yang tadi bilang, sebenarnya semua pertandingan pasti punya risiko apa namanya, kontroversi yang ada ya, dan dengan final pasti lebih besar karena apa namanya, ketika satu keputusan itu merugikan pihak lain dan menguntungkan pihak lain, pasti efeknya bakalan besar banget. Dan apa yang disinggung tadi sama Amin, sebenarnya yaitu balik lagi sih, kayak lu mau seberapapun jeniusnya menggunakan teknologi, namanya perangkat manusia pasti bakalan ada ini ya, nilai maksimalnya. Dan tadi yang disinggung Samin, sebenarnya itu salah satu kenapa sepak bola itu nggak bakalan dipisahin dari unsur-unsur yang kontroversial sih. Kayak mungkin di law of the game-nya udah jelas, statutannya udah jelas, tapi ketika di lapangan kadang seorang wasit profesional pun nggak semuanya bisa gitu mengambil keputusan yang jernih dalam waktu sepersekian detik sih. Kalau menurut gue sih itu kayak kontroversi itu nggak usah. Kalau menurut gue ya bukan berarti karena gue fans Argentina, karena ya kontroversi itu ya lu nikmati aja, karena apa namanya, momentum kayak gitu tuh justru yang apa ya, yang kalau misalkan lu perdebatkan yang nggak ada jawaban yang pasti, karena itu dasarnya dari perspektif doang sih kalau menurut gua gitu. Jadi ya udahlah, kayak cocok logi, kayak kontroversi itu ini diving atau enggak, ini offset atau enggak gitu. Sebenarnya itu ya udahlah, itu bumbu-bumbu aja gitu, kayak weton ya, bumbu ya. Ya itu ya, kayak ya kontroversi bagian dari sepak bola, dan itu yang selalu diceritakan orang-orang. Benar. Nggak akan terlepas sih dari sepak bola itu. Dan sama aja kan si Prancis juga malah 6 orang itu. Itu pas gol yang mana? Yang 6 orang masuk itu? Kayaknya itu yang gol keduanya kayaknya. Gol keduanya Mbappe itu. Oh, sebelum Mbappe nendang gitu. Maksudnya bolanya
Oh, iya. bolanya belum gol Benar. gitu. Iya, kayak Benar. yang peluangnya Kolomwani juga kan di Twitter ada Iya. tuh kayak beredar pemain Prancis tuh udah mau selebrasi tuh yang pas tendangannya Kolomwani. Udah masuk ke lapangan itu. Udah udah. udah mau lari. Ada videonya itu. Di TikTok, gue liat di TikTok. Tapi ngomongin wasit semalam jadi keinget itu siapa? Mata ikan Kolina. Oh, mata ikan. Iya. Mata ikan. Mata ikan aja. Botak kan sama juga, cuma bedanya matanya aja sih. Mata ikan. Si Kolina kan mata ikan kan. Julukannya. Wasit legend. Oke. Menarik. Oke, gua tutup aja ya. Biar Daripada out of topic nanti semua. Oke, untuk pembahasan match Piala Dunia kali ini ya selamat untuk tim nasional Argentina dan terkhususnya Lionel Messi yang berhasil meraih gelar juara, dan untuk Prancis ya di 2018 kemarin kan udah dapet ya, mungkin nanti bisa dicoba lagi di edisi selanjutnya, dan untuk negara-negara lain juga akan seperti itu, dan harapannya tentunya kita sebagai warga negara Indonesia yang masih terus bermimpi untuk mengulang sejarah di tahun 1938, apakah akan terjadi kembali tanpa harus menjadi tuan rumah? Itu yang masih kita tunggu. Asik. Yang penting 2026 Itali. Tapi dalam sejarah loh, ini Argentina belum pernah mengalahkan Indonesia. Ya sama kan? Sekali. Intermezzo. Wah, ketularan asin sih. Iya, ini kayak kebanyakan bergaul di sekarang ini kayaknya ini. Oke, kalau gitu terima kasih buat Manda, Pempem dan juga Diki, Samin. Thank you. Untuk malam ini kita akhiri dulu siaran malam ini. Terima kasih banyak. Jangan lupa beristirahat semuanya. Jangan lupa senyum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Benzema pensiun dari timnas Prancis aja.